Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Ketemu lagi sama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Di malam yang hujan-hujan gerimis ini, enaknya santai sama keluarga ya, Bapak Ibu ya. Namun mungkin masih ada yang masih aktivitas di luar rumah. Nah, nggak apa-apa. Kita hari ini tetap mengikuti seminar kesehatan online bersama Dr. Winda. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu bisa bertanya tentang kesehatan, tentang produk, dengan mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nah, nanti juga Bapak Ibu jika ada kesaksian mengenai konsumsi kokoa flavanol bisa langsung mengetik bilang Mbak Diana saya mau testimoni. Nanti saya akan mempersilahkan Bapak atau Ibu untuk menyalakan mikrofon dan juga kameranya. Oke, baik. Coba kita tes panggil Dokter Winda dulu ya. Dokter Winda. Halo, Dok. Dokter Halo. Winda. Oke. Halo, kayak nyanyi ya, Dok. Kayak merdu banget suaranya. Hai, hai. Oke, jadi dokter cantik kita ini memang nggak cuman smart, cantik, tapi juga bisa menyanyi ya, Dok ya. Aduh, itu jangan dibongkar ya. Oke, Dok, kalau begitu sudah siap ya, dokter ya? Sudah. Oke, saya izin untuk mute semuanya Bapak Ibu ya. Oke. Materinya mengenai food of God. Oke. Baik, silahkan Dokter Winda. Iya, selamat malam nih teman-teman FHI. Ya ampun. Udah mau liburan tapi masih ya kita menyempatkan untuk ketemuan nih di malam ini lewat Zoom sambilan belajar. Bagus-bagus, semangatnya berarti masih ada. Oke, untuk topik hari ini saya mau bawakan itu tentang food of God supaya menjadi penutup kita di akhir tahun 2021. Slide. Slide. Nah, kalau soal masalah jargon-jargon, pasti teman-teman sering ya dapat jargon, apalagi kalau dokter yang ngomong ya, paling sering kalau mau sehat, kalau mau nggak gampang sakit, itu banyakin makan buah sama sayur, gitu kan, katanya gitu ya. Nah, ini tentunya nggak cuma sekedar jargon, teman-teman, tapi memang sudah banyak sekali bukti-bukti epidemiologi yang memang mendukung konsep ini. Jadi kalau kita makan banyak buah, makan banyak sayuran, itu bisa semakin meningkatkan kesehatan kita dan bahkan bisa juga mencegah timbulnya penyakit, bahkan termasuk penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit kardiovaskular, kanker, atau bahkan penyakit neurodegeneratif tertentu. Nah, bahkan dari data-data epidemiologi ini, itu dihubungkan manfaat kesehatannya, setidaknya sebagian, itu ternyata terdapat pada kandungan flavonoid tertentu di dalam buah dan sayuran tersebut. Slide. Nah, kalau flavonoid, kalau kita ngomongin flavonoid itu dia suatu kelompok senyawa polifenol yang banyaknya itu kita temukan ya selain di dalam buah dan sayur, tapi ada juga di dalam teh, red wine, dan juga ternyata di dalam coklat. Nah, bahkan yang lebih unik lagi, pada koko dan produk coklat itu ternyata ditemukan kadar flavonoid ini malah yang tertinggi dibandingkan sumber makanan lain. Itu bisa sampai lebih dari 10% kandungan dari bubuk koko tersebut adalah flavonoid. Slide. Nah, siapa sih kita yang nggak tahu coklat? Ya kan, semua pasti tahu coklat ya. Coklat itu terkenal dengan makanan yang enak. Ini apalagi bentar lagi udah mau Christmas, pasti dari mulai kue-kue keringnya atau nanti makanan-makanan yang dihidangkan ya, pasti ada coklat-coklatnya. Ya kan, karena coklat itu identik dengan makanan yang lezat, makanan yang enak dan sajian yang selalu disajikan terutama biasanya tuh pada perayaan-perayaan. Dan itu sudah menjadi tradisi dari ratusan tahun, teman-teman.
ya, dari ratusan tahun, karena memang dia terkenal akan kenikmatannya, kelezatannya. Tapi selama ini tahunya cuma lezatnya aja. Baru belakangan ini kokoa itu dikenal sebagai sumber fitokimia yang signifikan dengan efeknya yang justru malah bisa menyehatkan. Dan kokoa ini ternyata salah satu sumber flavonoid, prosianidin, katekin, dan epikatekin yang tertinggi. Slide. Slide lagi. Nah, kalau soal makan coklat, nah itu dia ya. Kalau di Indonesia sendiri sih masih lebih ke saat-saat momen-momen perayaan biasanya ya kita mengkonsumsi coklat itu. Jadi hanya momen-momen khusus aja. Seperti ya sekarang ya mau Christmas, New Year, atau pada nanti ya biasanya tuh Februari itu wah makan coklat orang lagi banyak-banyak ya karena lagi Valentine. Atau pas lagi ulang tahun. Ya, ada yang berulang tahun nanti bikin kue, kuenya cuma coklat. Ya, jadi konsumsi coklat kalau di Indonesia itu masih sedikit. Sedangkan kalau di luar negeri ya, itu cukup tinggi untuk konsumsi coklatnya. Seperti contohnya pada orang Amerika itu konsumsi coklat bisa lebih dari 5 kilogram per tahun per orang. Kalau di Eropa itu lebih banyak lagi, bisa sampai 10 kilogram per tahun per orangnya. Di mana di sini coklat yang mereka konsumsi itu cukup tinggi sebenarnya dari segi kalorinya ya, kandungan kalorinya itu setiap permen coklatnya itu bisa mengandung 210 kalori. Di mana 210 kalori ini didapatkan dari 13 gram lemak, 23 gram karbohidrat, dan juga 3 gram protein. Jadi bayangkan aja mereka makan berkilo-kilo per tahun per orang. Gimana badannya nggak gede-gede, ya kan? Nah, slide. Nah, di sini yang ternyata menjadi keunikannya, itu kalau coklat yang biasanya kita konsumsi itu kan sudah coklat yang sudah diolah gitu ya, bukan dari biji kakaonya. Dan sebenarnya kan kokoa itu sendiri sebenarnya menyehatkan. Cuman sayangnya teman-teman, prosesnya untuk nanti dia akhirnya jadi coklat yang biasa kita makan sehari-hari, itu prosesnya justru malah bisa menghilangkan flavonoidnya. Di mana itu bisa menghilangkan sampai hampir 60% dari total flavonoid itu bisa hilang. Sehingga sisanya hanya tinggal 40% aja. Itu karena dalam prosesnya itu dia melalui tahap-tahap seperti tahap fermentasi dan juga tahap roasting. Nah, suhu olahan yang tinggi, proses alkali ini, dan waktu pengolahan yang panjang ini bisa mengurangi kadar polifenol di dalam kokoa. Slide. Nah, belum lagi nih yang kita konsumsi itu juga sudah diolah lagi dari bubuk kokoa, diolah menjadi coklat batangan. Dan untuk jadi coklat batangan ini pun dia tidak pure, ya tidak pure bubuk kokoanya, tapi dicampur lagi dengan baik dengan susu, dengan gula dan yang lain-lain, sehingga kadar kokoanya itu bisa bervariasi tergantung jenis coklat yang mana. Biasanya kan kalau kita kenal tuh ada dark coklat, milk coklat, dan white coklat. Kalau dark coklat itu masih cukup tinggi untuk kadar kokoanya ya, bisa 30-80%. Tapi untuk milk coklat itu dia sudah lebih banyak susunya, makanya dibilang milk coklat. Sehingga kadar kokoanya itu cuma sekitar 7-35% aja. Apalagi white coklat dari warnanya saja sudah putih, itu artinya tidak ada kandungan kokoa di dalam white coklat, hanya ada perasa coklat saja, ya. Sehingga akhirnya ini akan membeda-bedakan lagi kadar dari polifenol dari masing-masing si coklat batangan yang kita konsumsi tersebut. Slide. Nah, di sini dari hasil penelitian-penelitian itu dia sudah diteliti ya dari variasi-variasi makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika. Bahkan dari situ saja itu diperhatikan bahwa coklat dan kokoa ternyata masih tetap merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Dimana kalau dibandingkan nih dengan bahan-bahan lain, dia masih lebih tinggi. Contohnya, dibandingkan dengan tomat itu dia 20 kali lebih tinggi, dibandingkan dengan bawang putih itu 2 kali lebih tinggi, bahkan kalau dengan anggur, dia masih lebih dari 3 kali lebih tinggi daripada anggur untuk kadar antioksidannya. Slide. Nah, ini kira-kira untuk gambarannya ya, dengan jumlah yang sama, kandungan flavonol per masing-masing dari item-item ini atau sumber-sumber ini masih dimenangkan oleh coklat. Slide. Nah, lalu ada juga penelitian-penelitian juga yang melakukan intervensi pola makan baik pada manusia maupun pada hewan, di mana nih
manusia dan hewan yang menjadi subjek penelitian ini itu diberikan makanan dan minuman yang kaya akan flavanol. Di akhir penelitian itu ditemukan ternyata terdapat efek kardioprotektif yang sehubungan dengan fungsi vaskular dan reaktivitas trombositnya. Di sini sudah mulai ada terjadi ya dari subjek-subjek penelitian tersebut terjadi perbaikan baik pada fungsi dinding pembuluh darahnya, reduksi trombosit, dan juga mulai ada perbaikan-perbaikan baik pada sisi tekanan darah, resistensi terhadap insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal antioksidan, itu antioksidan fenolik itu sudah terbukti dapat menghambat oksidasi kolesterol jahat atau kolesterol LDL, di mana kolesterol LDL inilah yang akan berperan nantinya dalam pembentukan plaque di pembuluh darah kita. Nah, ternyata dari hasil penelitian, ekstrak kokoa juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL tersebut. Riset itu menemukan kalau kokoa ternyata bisa mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita itu tetap dalam bentuk droplet kecil-kecil, ya. Jadi tetap bisa dipertahankan dalam bentuk yang kecil-kecil. Jadi dia tidak melengket satu dengan yang lain. Tapi ini akan tergantung pada kadar konsentrasinya juga. Semakin tinggi kadar kokoa polifenol yang dikonsumsi, maka akan semakin tinggi kadar lemak yang bisa dipertahankan dalam bentuk droplet. Nah, ini bahkan kalau dibandingkan teman-teman ya dengan red wine, di mana red wine itu juga bisa menghambat oksidasi kolesterol LDL, tapi hanya sebanyak 37-65%. Sedangkan pada kokoa itu bisa menghambat sampai 75%. Malah kalau teman-teman memperhatikan, biasanya nih kalau orang bule ya, biasanya tuh kalau mereka suka makan steak, sering banget tuh minumnya red wine. Itu nggak cuma sekedar untuk rasanya saja, rasanya yang lebih cocok dan lebih nikmat mungkin ya, kombinasi antara red wine dengan steak, tapi juga untuk menjaga, sebenarnya itu salah satu strategi juga untuk menjaga jangan sampai kolesterol mereka naik setelah mengkonsumsi steaknya. Cuman kan kita kan nggak semua yang bisa konsumsi red wine kan. Nah, di sini kita bisa kasih solusi yang lebih baik. Ternyata kokoa itu bahkan bisa lebih efektif untuk menghambat oksidasi LDL bahkan dibandingkan red wine. Slide. Nah, selain itu juga ya pikatekin ini juga punya manfaat-manfaat lain seperti dapat menurunkan tekanan darah, lalu juga bisa memperbaiki fungsi dari pembuluh darah, menurunkan reaktivitas terhadap trombosit, menurunkan resistensi terhadap insulin, dan juga bisa bermanfaat sebagai anti-inflamasi. Slide. Nah, jadi itu ekstrak kokoa dan bubuk kokoa memang sudah terbukti ya teman-teman ya, memiliki kapasitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan dengan makanan yang kaya flavonoid lainnya, seperti teh hijau, teh hitam, red wine, blueberry, bawang putih, dan juga strawberry. Slide. Nah, ini juga ada banyak lagi penelitian-penelitian lagi ya, di mana di sini dari hasil penelitian itu kan biasanya kondisi-kondisi kita yang ada seperti masalah-masalah pada pembuluh darah ya, seperti kasus hipertensi, hiperkolesterol, dan juga mungkin ada gagal jantung dan adanya plak pada pembuluh darah. Kondisi-kondisi ini itu bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, kalau sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, enzim-enzim ini beresiko bisa memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif. Ini tuh sejenis radikal bebas ya. Dan juga radikal-radikal bebas lainnya, di mana radikal-radikal bebas ini itu bisa berpotensi malah merusak nitric oxide yang ada di dalam darah kita, dan sehingga akibatnya nitric oxide tidak bisa bekerja dalam membuat pembuluh darah kita menjadi elastis. Selain itu juga radikal bebas juga bisa beresiko mengoksidasi LDL yang ada di dalam darah kita, kolesterol LDL yang ada di dalam darah kita. Akibatnya LDL kita akan teroksidasi dan menjadi lengket. Dan LDL yang lengket ini bisa malah membuat darah lebih menggumpal dan juga bisa beresiko untuk menempel di dinding pembuluh darah dan menciptakan plak-plak pada pembuluh darah. Nah, kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan disfungsi atau gangguan pada sirkulasi darah kita. Nah, minuman kokoa kaya flavanol itu sudah terbukti dapat menstimulasi produksi nitric oxide untuk menggantikan nitric oxide yang dirusak oleh radikal bebas tadi, dan sekaligus juga bisa membantu untuk mengurangi aktivitas enzim yang terlibat dalam stres oksidatif tersebut. Sehingga jangan lagi nih si nitric oxide yang sudah diproduksi dirusak kembali oleh radikal bebas yang dihasilkan oleh aktivasi enzim proinflamasi. Slide. Slide lagi.
Nah, selain itu juga trombosit kita sendiri juga ternyata di sini mengambil peran juga teman-teman, karena kondisi-kondisi di mana seperti adanya serangan jantung, stroke, dan juga tromboemboli vena, kondisi-kondisi ini itu semakin meningkatkan peran dari trombosit. Ya, di mana kalau peran bisa menstimulasi peran dari kerja dari trombosit. Kondisi-kondisi ini bisa menyebab trombosit itu jadi reaktif, jadi bekerja. Kalau reaktif trombosit kita, dia akan membuat pembekuan darah. Yang bisa ini beresiko akan menyebabkan penggumpalan darah. Nah, sehingga di sini kita harus menurunkan reaktivitas trombosit ini supaya jangan jadi terjadi pembekuan. Karena bayangkan aja ya, di sini sudah tersumbat aliran darahnya, sudah terganggu, ditambah lagi dibuat kental oleh trombosit. Ya, dibuat kental oleh trombosit, akibatnya aliran darah semakin macet. Nah, di sini dari hasil suatu penelitian, subjek yang diberikan 300 ml koko yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, selama periode 6 jam setelah dia mengkonsumsi kokoa, itu ternyata ditemukan penurunan adesi molekul pada permukaan trombosit, yang akhirnya ini bisa membuat trombosit kita itu cenderung tidak melekat dengan molekul lain di dalam darah. Inilah respon yang sama pada saat kita mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, maupun clopidogrel. Jadi ini sangat bisa membantu sekali untuk kondisi-kondisi tertentu di mana sebenarnya darah kita dibutuhkan untuk lebih encer agar bisa menembus bagian celah-celah pembuluh darah yang sudah terlanjur sempit. Slide. Nah, lalu intinya adalah semua tetap kembali kepada endotelium kita ya, atau dinding pembuluh darah kita, karena semuanya akan berujung di sana. Di mana biasanya endotelium kita ini juga yang paling gampang rusak nih teman-teman ya. Seperti contohnya ada kasus-kasus seperti kalau kita stres, terus terjadinya penyempitan ya atau iskemia, lalu adanya peradangan, dan juga mungkin karena faktor penyakit seperti penyakit-penyakit yang menyebabkan pembuluh darah, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Kondisi-kondisi ini bisa mempengaruhi tonus otot pada pembuluh darah kita, sehingga ini bisa berpotensi memicu terjadinya penggumpalan darah. Nah, menurut hasil riset, itu sekitar 150 mg flavonoid itu bisa memberikan efek antioksidan, di mana flavonol ini bisa meningkatkan fungsi endotel melalui pencegahan reduksi sel akibat dari bahaya oksidasi karena penyakit gangguan-gangguan yang tadi. Nah, dengan begini, itu bisa membantu juga untuk mencegah tonus otot, pembuluh darah terganggu, dan mencegah pembentukan penggumpalan darah. Slide. Nah, untuk selain itu kita juga selain flavonol kita juga punya L-arginine. Karena arginine ini merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan terutama untuk tubuh kita dalam memproduksi protein. Nanti protein ini akan digunakan untuk metabolisme dalam tubuh. Nah, cuman karena dia esensial, berarti artinya dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi dia harus dapat asupan dari luar. Asupan dari luarnya biasanya kita bisa dapat dari daging, ya seperti daging merah, daging ayam, daging ikan, atau bisa juga dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Nah, di sini yang menjadi keunikannya teman-teman. Di dalam tubuh, arginine itu ternyata tidak hanya bisa dirubah menjadi protein, tapi juga bisa diubah menjadi nitric oxide. Dimana tadi kita tahu ya, nitric oxide itu dia berperan dalam memperlebar atau membuat pembuluh darah kita menjadi elastis. Dengan aliran darah, dengan pembuluh darah yang lebih elastis, ini bisa menjaga supaya darah kita bisa mengalir dengan lebih lancar, sehingga sirkulasi darah bisa lebih lancar dan aman. Tapi nggak cuma itu juga. Selain itu, arginine juga berperan dalam merangsang pelepasan hormon, seperti hormon pertumbuhan, terutama untuk anak-anak ya. Lalu juga hormon insulin, terutama buat teman-teman yang diabetes, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol Original dan Sweet serta Flavanol DTM with L-arginine, di mana produk-produk kita ini, Cocoa Flavanol ini masih diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% flavanol alami. Slide.
Nah, kenapa bisa sampai 80%? Karena memang metode ekstraksi yang digunakan berbeda dengan metode konvensional. Di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut itu sudah memiliki paten atas metode ekstraksi yang mereka gunakan, di mana memang proses tersebut itu dapat mempertahankan hingga 80% kadar propanol yang alami, di mana kalau kita bandingkan dengan proses pembuatan konvensional itu bisa berkurang 60% sampai hanya tinggal sisa 40%. Nah, dalam metode mereka ini bisa dipertahankan hingga 2 kali lipat lebih banyak. Slide. Lalu kita juga ada beberapa studi klinis yang juga sudah dipatenkan, salah satunya studi klinis untuk kulit. Nah, di sini dari hasil penelitiannya ya, dari studi klinis ternyata ekstraksi kokoa memang bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk juga dalam perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi garis-garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang untuk prostat. Ya, ini terutama yang buat bapak-bapak karena semua pria akan mengalami pembesaran prostat. Nah, di sini ternyata dari hasil risetnya, ekstraksi kokoa ini memang bermanfaat untuk terapi masalah prostat untuk mencegah pembesaran prostat membesar terlalu cepat. Ya, jadi bisa dihambat pembesarannya biar bisa lebih lambat. Dan selain itu juga bisa juga untuk membantu menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Lalu juga ternyata kokoa flavanol bisa juga untuk membantu kita menjaga berat badan yang lebih ideal. Jadi ekstraksi kokoa ini memang bermanfaat juga untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak, sehingga tubuh kita lebih cenderung untuk membakar lemak dibandingkan menyimpannya. Slide. Lalu kita juga sudah ada juga ya, sudah terbukti juga kokoa flavanol itu secara klinis terbukti memiliki efek antivirus terutama untuk virus SARS-CoV-2. Dari hasil penelitian memang sudah terbukti kalau kokoa flavanol bisa kandungan di dalam kokoa flavanol dapat menghambat aktivitas empro dari si virus SARS-CoV-2 sehingga virus tersebut lebih sulit untuk berkembang. Sehingga dengan begini itu bisa menjaga viral load di dalam tubuh bisa tetap rendah dan menjaga gejala yang dialami pasien bisa tetap ringan. Slide. Lalu juga tentunya sudah ada studi klinis juga yang berhubungan dengan tempat utamanya yaitu fungsi endotelium dan juga nitric oxide-nya, di mana dari hasil penelitian tersebut itu telah menunjukkan bahwa konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Dari sini tentunya sudah kita bisa mengklaim ya bahwa kokoa flavanol memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya ini akan memberikan kontribusi besar dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi untuk teman-teman, untuk konsumsinya itu bisa mengkonsumsi untuk yang flavanol original dan sweet itu bisa cukup 3-5 gram sehari. Itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol atau boleh juga lebih disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Atau boleh juga mengkonsumsi flavanol DPM with Allergy9 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Slide. Jadi kesimpulannya, kokoa flavanol itu memiliki manfaat terutama untuk sirkulasi darah kita ya, seperti dapat menurunkan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik, bisa menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, tapi selain itu juga bisa membantu juga mengurangi resistensi terhadap insulin, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Jadi buat teman-teman FHI semuanya, yuk dari sekarang kita cegah penyakit kardiovaskular. Thank you. Baik, luar biasa sekali, Dokter Winda. Ada banyak sekali ya, Bapak Ibu, tentunya manfaat dari kokoa flavanol ya. Dengan dosis yang sesuai, dengan cara konsumsinya yang tepat, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat dari flavanol. Oke, baik. Sebelum saya bacakan pertanyaan, saya ada beberapa informasi mengenai promo yang dilaksanakan oleh FAI dalam waktu dekat. Oke, baik Bapak Ibu.
Jika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi Dokter Winda, itu bisa menghubungi di nomor WhatsApp kami di nomor 0878 1706 6067. Nah, ini sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian sudah mau di akhir tahun ya, ada FI Legend of Sponsor. Caranya gampang banget dengan minimal 600 poin Bapak Ibu bisa mendapatkan mobil, motor, dan juga laptop. Kemudian ada informasi mengenai libur, yaitu libur Natal, FI tutup mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 dan akan beroperasi kembali pada tanggal 27 Desember. Kemudian libur tahun baru, kantor Forever Healthy Indonesia tutup dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dan akan beroperasi kembali di tanggal 3 Januari 2022. Oke. Baik, kalau begitu saya mulai bacakan ya dok ya pertanyaannya dari Ibu Eni di Batam. Oke. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bu Eni. Selamat malam dokter dan Mbak Sinta. Halo Bu Eni, kebetulan yang sedang bertugas hari ini Diana ya Bu. Mau tanya dok, penderita ginjal sudah bertahun-tahun dan sudah cuci darah. Gimana Cocoa Flavanol ini membantu dan bagaimana cara konsumsinya? Oke, di sini memang untuk kasus gagal ginjal, di sini peran flavanol itu lebih kepada mengurangi beban ginjal gitu ya. Karena biasanya pada pasien dengan gagal ginjal itu cenderung memiliki tekanan darah yang tinggi. Dan kondisi dengan tekanan darah tinggi itu bisa semakin memperberat kerusakan pada ginjalnya. Nah, di sini dengan Cocoa Flavanol itu bisa membantu meringankan dari sisi tekanan darahnya supaya tekanan darahnya tidak terlalu tinggi sehingga bisa meminimalisir kerusakan yang lebih parah lagi pada ginjalnya. Jadi proses perbaikan yang bisa dijalani oleh ginjal itu bisa lebih apa ya bilangnya ya, lebih ringan gitu. Karena kan ibaratnya kadang-kadang sulit ya kalau seandainya nih ibaratnya kondisinya pada tubuh kita ini lagi mau um, membersihkan atau lagi mau memperbaiki. Tapi kalau dirusak terus, ya nggak baik-baik gitu kan. Nah, jadi kondisi yang bisa merusak kondisi ini, itu bisa dibantu diringankan dengan Cocoa Flavanol, dengan membantu untuk menjaga aliran darah menuju ginjal bisa lebih smooth gitu ya, lebih ringan, lebih slow, lebih tekanannya bisa lebih rendah, sehingga kerusakan atau damage yang dialami oleh ginjal bisa lebih ringan juga, tidak semakin rusak gitu ya, sehingga ini akan membantu sekali untuk ginjal bisa perlahan memperbaiki diri. Gitu. Nanti kalau untuk konsumsinya sih pada dasarnya sebenarnya sama dengan case-case yang lain, cuman palingnya di sini lebih diatur untuk asupan cairannya. Karena kan biasanya kalau udah cuci darah itu ada pembatasan cairan. Jadi jangan air untuk menyeduhnya terlalu banyak. Sedikit aja. Contohnya, biasanya sih kalau untuk kasus gagal ginjal itu saya lebih menganjurkan untuk konsumsi yang original atau yang sweetnya itu 15 gram sehari. Nah, tapi menyeduh 15 gram ini baik boleh 1 kali 15 gram atau dibagi 3 kali 5 gram. Nah, tapi menyeduhnya itu dengan airnya sedikit saja, cukup 20-30 mili. Nggak perlu harus sampai 1 gelas penuh, gitu ya. Atau lebih bagus lagi, boleh juga untuk mengkonsumsinya dengan menggunakan flavanol DTM. Karena kalau flavanol DTM itu kan direct, ya, langsung ke mulut, itu tidak perlu diseduh dengan air. Jadi tidak sampai harus mengambil dari jatah konsumsi cairannya sehari itu. Gitu. Nanti untuk konsumsinya bisa dikonsumsi 2 saset per hari untuk yang DTM. Ya. Oke, baik. Luar biasa ya dok ya. Terima kasih dokter Winda. Semoga cukup jelas Bu Eni ya untuk penderita gagal ginjal ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Admir Bon ya. Hai Diana dan dokter Winda yang cantik, saya mau bertanya, apakah Cocoa Flavanol dapat dikonsumsi dengan madu? Ya, dan apakah akan menaikkan kadar gula darah, dok? Eh, Tidak, kalau kadar gula darah atau tidak jika dikonsumsi dengan madu. Pada dasarnya Cocoa Flavanol itu bisa dikonsumsi dicampur dengan apapun. Dengan madu, dengan susu, dengan kopi, dengan teh, dengan apapun, dengan jus, bisa.
ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi flavanolnya sendiri, itu tidak merusak flavanolnya bisa bila dia dikombinasi dengan yang lain-lain. Tapi apakah menaikkan kadar gula darah? Tentu iya. Kenapa? Karena kan dari madunya, ya kan? Dari madunya. Jadi madunya itu kan walau bagaimanapun madu mengandung gula gitu. Dia ada kadar ada kandungan glukosa di dalam madu, even madu asli ya, ada kandungan glukosanya di sana. Sehingga pasti bisa menaikkan gula darah. Jadi bukan berarti kalau cocoa flavanol dikonsumsi dengan madu itu tidak akan naik gula darahnya karena kan madunya yang ditambahkan ke dalamnya. Jadi bukan flavanol yang membuat naik naik gula darah, tapi madunya, ya. Jadi kalau seandainya mau dikonsumsi ya pada dasarnya tidak ada masalah, tapi jangan nanti bilang kok naik gula darah saya, ya kan karena madunya. Kalau mau tidak naik gula darah ya jangan ditambahin madu lagi, ya. Oke, baik. Oke, mungkin buat ilmu juga ya dok ya, buat yang lain kadang kan cocoa flavanol mau ditambah gula pasir takut dok gitu, akhirnya digantikan dengan madu. Nah perlu diketahui juga Bapak Ibu, satu sendok makan madu itu kalorinya juga 50 kalori. Sedangkan kita hanya sedikit ya dok ya, kalorinya ya dok Ya, ya. hanya 20 kalori aja. Jadi sebenarnya yang menambah nanti jadi meningkatkan kadar gula darahnya itu dari madunya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga cukup jelas Bapak Admir Bon. Ya, kemudian saya lanjutkan kembali dari Bapak Yohanes Duri Riau. Selamat malam, Mbak Diana dan Dokter Winda. Selamat malam, Pak. Biasanya saya minum yang original dan sebulan terakhir ini saya minum yang original dan DTM-nya 1 saset per hari. Sudah 2 hari ini sariawan. Apakah ini detox dari minum DTM atau kurang minum air putih? Terima kasih, Dok. Kalau ini sih karena Bapak kurang minum air putih ya, jadi harus perbanyak minum air putihnya ya, jangan terlalu sedikit. Ingat, selalu saya katakan, asupan cairan kita sehari itu memang kurang lebih sekitar 2 liter atau setidaknya kita harus bisa menjaga asupan cairan kita sekitar 30 mili per kilogram berat badan. Berarti kalau seandainya umpamanya yang berat badannya 50 kali 30 berarti harus sekitar 1,5 liter ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Mungkin juga bisa ini buat luka ya, Dok ya, flavanolnya ya, Dok ya. Bisa juga. Nanti diolesin aja di area sariawan. Jadi nggak usah langsung ditelan, tapi dioleskan dulu di area sariawannya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga cukup jelas Pak Yohanes ya. Selanjutnya dari Ibu Indawati. Selamat malam, Mbak Sinta dan Dokter Winda. Mau tanya dok, gimana cara minumnya flavanol? Konsumen saya itu kena stroke sebelah kanan, tangannya nggak bisa gerak katanya. Ya, kalau untuk kasus stroke sih saya anjurkan mulai dari 15 gram ya Bu Indah ya. Jadi 15 gram itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan muncung. Ya, kurang lebih sekitar 1 sendok makan muncung. Nah, itu bisa dikonsumsi setiap hari, baik sekali minum maupun dibagi 3, jadi 5 gram, 5 gram, 5 gram. Senyamannya aja yang mana. Ya, nanti dikonsumsinya bisa tetap, bukan berarti dengan mengkonsumsi cocoa flavanol tidak boleh minum obat dokter. Justru sangat boleh ya. Obat dokternya tetap diminum juga, boleh diminum tetap dikombinasi ya. Nanti dikasih jarak waktu aja. Minum cocoa flavanol dulu 1 sampai 2 jam sebelum minum obat dokter. Ya, dan dengan begitu itu bisa lebih membantu untuk membuka pembuluh darah dan memastikan obat-obatan yang lain itu bisa sampai di target sel yang diharapkan. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk resepnya ya dok ya. Untuk penyakit stroke ya. Oke, kemudian dari Bapak Tony Kobatam, selamat malam Mbak Sinta dan Dokter Winda. Mau tanya, kalau penderita katarak bisa berangsur-angsur pulih dengan mengkonsumsi Flavano nggak ya dok? Nah, ini akan tergantung sebenarnya. Kondisi kataraknya itu kan kondisi katarak juga sudah ada gradingnya ya. Dia sudah setingkat apa gitu, grade-nya sudah grade yang mana. Kalau kondisinya masih yang grade yang ringan, itu sih masih memungkinkan membaik. Tapi kalau sudah berat memang sudah tidak bisa. Apalagi kalau kataraknya sudah matang ya, itu tentunya sudah tidak bisa. Saya sih tidak mengharapkan untuk bisa pulih ya, karena resikonya sudah terlalu tinggi.
gitu. Jadi sebaiknya kalau memang sudah kataraknya bahkan sudah matang, itu memang sebaiknya dioperasi saja. Gitu, karena kalau dipertahankan itu malah bisa menyebabkan kebutaan bagi pasien nanti. Ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Oke, selanjutnya dari Bu Fevi. Dok mau nanya, badan saya ini sering banget lemas, terus punggung sering sakit, leher terasa berat, dok. Nah, ini gimana cara konsumsi flavanolnya? Kebetulan saya konsumsinya yang pahit ya, dok. Terima kasih. Oke, nah ini sebenarnya termasuk salah satu ciri-ciri ibu sudah mulai ada plak-plak pada pembuluh darah ya. Bisa terutama sepertinya sih area-area belakang ya, mulai dari leher, punggung. Di sini pembuluh darah ibu sudah mulai mengalami penyempitan-penyempitan. Makanya ibu udah mulai ngerasanya tuh kayak sering sakit, badan sering pegal, lemas, leher terasa berat. Nah, ini perlu banget untuk ibu kembali menjaga lagi nih, memastikan supaya aliran darah bisa tetap lancar. Nah, itu bisa banget untuk konsumsi flavanol. Kalau kondisi seperti ini sih, saya menganjurkannya lebih ke 15 gram ya, Bu. Lebih ke 15 gram karena memang sudah terbukti sudah ada masalah pada sirkulasi darah. Jadi lebih boleh mengkonsumsinya 15 gram sehari, baik itu sekali minum ataupun nanti dibagi-bagi. Sesuai nanti dengan kenyamanannya Bu Fevi aja. Itu untuk konsumsi yang pahitnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi tetap konsumsinya 15 gram setiap hari ya, Bu Fevi ya. Kemudian dari Bu Yanti Samsi. Halo Dokter Winda, untuk plak di pembuluh darah akan dikikis sedikit-sedikit kan? Nah, ini akan tergantung. Jadi sebenarnya sih ini belum pernah saya jelaskan lebih detail ya, karena menurut saya sih sebenarnya untuk tahap itu agak terlalu kompleks ya kalau untuk saya jelaskan kepada teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini saya kasih ini sedikit ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin plak, itu sebenarnya tidak hanya sekedar nempel begitu aja. Plak itu sendiri, itu dia sudah kumpulan dari berbagai macam hal yang ada di sana, gitu ya. Tidak hanya sekadar hanya kolesterol saja, tidak, tapi di situ juga bisa ada kolesterol, ada juga kalsium, sudah ada juga trombosit di sana, dan bahkan di sana itu sudah bahkan ditutupi, bisa jadi sudah tertutupi oleh sel-sel endotelium yang baru gitu. Jadi ibarat kata nih seperti kalau tanah itu tuh sampahnya tuh udah ada mengisi lubang-lubangnya itu, habis itu ditimbun lagi dengan tanah seperti itu. Nah, ini untuk mengikisnya itu sudah nggak sederhana, Bu. Jadi ibaratnya akan tergantung sisi apa yang diisi paling luar. Kalau sudah di dalam kondisi yang sudah tertutup oleh tanah tadi, ya itu udah nggak bisa diapa-apain. Itu udah nggak bisa dikikis gitu. Kecuali untuk kondisi-kondisi plak-plak yang masih fresh, yang masih baru, di mana di situ masih menempel sana baru si si kolesterol aja. Nah, kalau masih kolesterol aja ini masih bisa lepas kolesterolnya. Kalau kolesterol ini belum ketutupan tanah tadi ya, itu masih bisa lepas. Atau mungkin kalau seandainya kalsium yang menempel di sana belum tertutup sama tanah tadi atau belum tertutup sama trombosit tadi, itu masih bisa lepas. Tapi kalau kondisi plak-plak yang sudah keburu ketutupan, itu nggak bisa diapa-apain. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanya menjaga supaya area tersebut itu tetap elastis. Jadi walaupun ada plaknya, tapi masih bisa ditendang keluar. Sehingga celahnya yang di tengahnya itu bisa tetap cukup lega untuk memastikan aliran darah bisa tetap lancar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Namun lebih baiknya juga kita mencegah terjadinya plak-plak ya, Dok ya, dari sekarang ya. Betul, karena percuma juga yang sudah terlanjur ada ya sudah gitu ya, mau diapa-apain, mau digimanain juga memang sudah lebih sulit. Tinggal kita lebih ke menjaga jangan sampai yang sudah ada itu bertambah tebal atau malah membentuk yang baru di area yang lain. Oke, baik. Biasanya plak itu muncul mulai usia berapa ya, Dok ya? Wah, dari sejak kita muda ya, dari sejak pertama kali kamu makan gorengan aja di kapan? Oh, oke, Dok. Kalau kamu sudah mulai makan gorengan sejak SD, ya berarti sudah mulai dari SD. Oke, baik. Jadi flavanol juga bisa dikonsumsi untuk anak-anak ya, Dok ya, tentunya ya. Tentunya, flavanol udah bisa dikonsumsi mulai bahkan dari usia 2 tahun ke atas.
Oke, baik. Luar biasa sekali ya dok ya. Selanjutnya dari Ibu Kamiatun ya dok ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam dokter. Mau tanya dok, apakah Flavanol bisa untuk asam lambung yang udah lama dan sebaiknya pakai yang ori atau yang DTM? Dan bagaimana cara konsumsinya? Terima kasih dok Nah, dari Ibu Ami di Palaran. orang, iya. Nah, buat Bu Ami, kalau untuk kasus mah, saya sih sebenarnya lebih rekomendasi yang DTM. Ya, karena kalau yang original ataupun yang sweet, walau bagaimanapun kan karena memang koko kita itu, koko flavanol kita itu pure ya. Jadi dia masih membawa asam bawaan dari si apa namanya, dari si biji kakaonya gitu. Masih ada asam bawaan dari biji kakaonya. Sehingga pada beberapa case yang memiliki masalah pada asam lambung dan yang memang sensitif banget kebetulan asam lambungnya, itu bisa jadi agak sedikit terstimulasi juga sehingga malah bisa jadi perih untuk dia terutama di awal-awal konsumsi ya. Makanya biasanya kalau mau konsumsi yang ori atau yang sweet itu dianjurkan konsumsinya setelah makan. Nah, tapi kalau mau lebih aman lagi itu justru konsumsi yang DTM karena yang DTM itu kan kita tidak perlu uh, ditelan nih ya. Jadi dia akan meresap secara langsung di umut-umut aja. Dia sehingga tidak melewati lambung. Jadi jauh lebih aman terutama buat yang punya masalah asam lambung gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Apalagi yang DTM juga rasanya enak banget ya, dok ya. Yes. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Dwi. Saya punya teman yang baru saja amputasi kaki, tapi tubuh jadi susut, dok. Habis makan sering muntah, dan hasil kaki masih suka ngilu. Berapa kali harus minum, dan kalau Flavanol yang tidak original, gimana? Apa nantinya bisa banyak membantu dibanding yang original? Iya, pada dasarnya sih begini, baik dia original maupun yang sweet itu sama aja sih sebenarnya ya, sama-sama akan membantu. Tapi memang akan berbeda dosisnya pemberian untuk yang original dibandingkan dengan yang sweet. Nah, jadi di sini pokoknya untuk patokannya, sweet itu dosisnya selalu 1,5 kali dari original. Jadi biasanya saya selalu memberikan standar dosis itu terutama untuk yang original ya teman-teman ya. Jadi contohnya saya mengatakan dosisnya 15 gram. Nah, itu adalah versi original. Jadi kalau versi sweetnya itu yang saya anjurkan berarti sekitar 20-an gram, 20 sampai 25 gram gitu. Nah, untuk kasus seperti ini sebenarnya akan kembali lagi sih diamputasinya karena apa. Nah, biasanya kan kalau kasus amputasi seperti ini seringnya itu karena diabetes, ya kan? Akibat diabetes, diabetes basah, sampai sudah terjadi gangren, akhirnya kakinya diamputasi. Nah, apalagi di sini katanya badannya juga jadi susut ya. Ya, habis jadi mungkin jadi sering muntah, mungkin ini bisa jadi apa efek juga ya baik dari efek dari diabetesnya maupun efek akibat dari post operasinya gitu ya. Nah, kondisi seperti ini sih saya anjurkan untuk konsumsinya 15 gram yang originalnya. Ya, untuk original 15 gram atau untuk yang sweetnya itu sekitar 20 sampai 25 gram. Nanti bisa disesuaikan. Nah, nanti boleh minumnya sekaligus atau minumnya dibagi-bagi. Mungkin kalau sekaligus terlalu banyak gitu ya. Mau dibagi-bagi deh yang originalnya jadi 3 kali sehari berarti 5 gram, 5 gram, 5 gram. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Bapak John, mau nanya live nih. Oke, nanti saya akan berikan kesempatan ya Bapak ya, setelah yang di kolom chat ini sudah habis. Selanjutnya ya dok ya, dari Ibu Leda Mofu. Selamat malam Dokter Winda, mau nanya nih, kalau penderita asam urat tinggi, konsumsi flavanol bisa menyembuhkan asam uratnya, atau harus ditambah dengan resep dokter? Kira-kira sehari minum flavanolnya berapa kali untuk penderita asam urat? Nah, ini akan tergantung asam uratnya seberapa tinggi dulu, gitu ya. Kalau masih sedikit aja, lebih dari kadar normal, itu sih masih boleh bantu dengan konsumsi cocoa flavanol aja. Tapi kalau udah agak kejauhan, agak terlalu tinggi, saran saya tetap dikombinasi dengan resep dokter. Ya, boleh dikombinasi dengan allopurinol. Nah, di sini kenapa? Karena semakin lama, karena gini loh, seperti selalu saya katakan, cocoa flavanol itu bukan obat.
bukan obat asam urat seperti contohnya pada case ini, bukan obat asam urat di mana minum cocoa flavanol langsung menurunkan asam uratnya, enggak ya. Dia punya proses, punya cara kerja yang berbeda dalam menurunkan asam urat. Di sini cocoa flavanol itu perannya lebih ke pertama, dia akan lebih membantu untuk pengeluaran detoksifikasi dari si asam uratnya melalui ginjal. Jadi lebih ke sana gitu kan. Selain itu juga dia bisa membantu juga untuk mengurangi peradangan-peradangan akibat dari asam urat tersebut. Nah, tapi di sini proses pengeluaran tersebut tentu nggak instan ya, pasti butuh waktu. Nah, sehingga ibarat kata nih dari sisi pasien itu ya lumayan juga ya waktu untuk membutuhkan pengeluaran tersebut kan nggak bisa instan. Nah, sehingga kalau untuk kasusnya yang agak tinggi kebetulan asam uratnya, saya sarankan tetap dikombinasi dengan resep dokter ya, dengan allopurinol bisa ya, nanti akan dibantu supaya bisa lebih cepat. Nanti cocoa flavanol perannya lebih kepada menjaga supaya nextnya asam uratnya itu jangan terlalu cepat tinggi dan juga jangan gampang merusak persendian sehingga menyebabkan inflamasi atau peradangan di persendiannya nanti gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Jangan lupa juga untuk selalu konsumsi air putih ya, Dok ya. Betul, untuk membantu pengeluaran dari asam uratnya ya. Supaya jangan sampai ini nanti udah dikeluarin sampai ginjal, tapi kurang minum air putih, akhirnya nanti asam uratnya juga ada yang ngangkut dan mengendap malah jadi di ginjal, jadi batu ginjal ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya, dari kolom chat sudah habis, Dok. Saya buka pertanyaan secara live ya, Dok ya. Baik, Boleh. silahkan yang ingin bertanya. Bapak John. Oke, mungkin Bapak John ingin bertanya. Oke, selanjutnya saya coba ke Ibu Lisa. Ibu Lisa, silahkan Ibu Lisa. Bu Lisa, Ya, halo. ya Mbak Widya, Diana. Mbak Diana, sorry. Mbak Iya, Diana sama Dokter Winda, selamat pagi. Semangat pagi Bapak. semangat Ya. pagi, Bapak. Ya, jadi tadi saya dapat pertanyaan yang mungkin belum bisa saya jawab. Jadi pertanyaan gini, di dalam coklat kita ini kan ada suatu kelebihan. Nah, kelebihan itu yang saya tahu itu 80% itu saya belum mengerti itu apa, pertama. Terus kedua, kalaupun memang dia punya kelebihan 80% itu dasar ilmiahnya apa gitu loh. Silakan, Maksudnya dasar ilmiahnya gimana? Maksudnya gini, standar ukurnya apa? Kenapa kok dikatakan dia lebih banyak 80% dibandingkan dengan yang lain gitu, Dok? Oke. Ya, kalau soal dasar tentunya kan ada tesnya, Pak. Ada itu berdasarkan laboratorium. Tes di laboratorium untuk pengukuran kadar flavonoidnya itu pada formula kita, pada cocoa flavanol kita itu bisa mencapai 80% kadar flavonoidnya. Kadar Gitu. flavonoidnya ya. Di sini yes, 80% dari 10% kandungan flavonoid dari dalam kokoa. Oke. Jadi ibarat kata nih kadar flavanol kita itu adalah sekitar 8% kadar flavonoidnya. 8%. Yes. Oke. Tadi kan saya sudah katakan di bukan 80% awal. ya? Kenapa? Bukan 80%. Itu Pak, tadi saya kan sudah katakan. Saya buka slide-nya ya, Dok ya. Nah, coba slide-nya dibuka lagi deh. Nah, ini dia. Nah, dari hasil kalau dari kokoa, dari hasil laboratorium, kokoa itu mengandung lebih dari 10% kandungan flavonoid. 10% kandungan flavonoid dari kokoa, 10% dari kandungan kokoa itu adalah flavonoidnya. 10% ini itu adalah kandungan flavonoid pada versi biji kakao.
Nah, tapi karena proses pengolahan dari biji kakao sampai menjadi bubuk kokoa itu bisa justru malah mengurangi flavonoid yang 10% tadi. Dari Oke. 10% tadi itu bisa berkurang sampai 60%. Sisanya otomatis tinggal 40% ya. 40% dari 10% adalah 4%. Betul? Siap. Nah, belum lagi ditambah lagi itu nanti dari bubuk kokoa tersebut itu akan diolah lagi menjadi coklat batang. Nah, ini akan tergantung lagi nih coklatnya versi yang mana. Dark coklat kah, milk coklat kah? Ini kan akan berbeda-beda kadar kokoanya, ya kan? Nah, contohnya untuk kita ambillah tengah-tengah contohnya ya biar gampang hitungnya. Contohnya mau bikin coklat dengan kadar kokoanya 50%. Nah, menggunakan si bubuk kokoa yang tadi sisa flavonoidnya hanya tinggal 4% saja. Nah, karena proporsi yang diberikan itu hanya 50%, otomatis di dalam satu coklat batang dengan kadar kokoa 50%, kandungan flavonoidnya hanya sekitar 2% saja. Nah, pada punya kita, pada kokoa flavonoid kita ini, perbedaannya itu justru di proses tersebut, Pak. Di mana proses tersebut kan tadi kan yang konvensional itu terjadi penurunan 60%. Ya kan? Prosesnya itu membuang sampai 60% kadar flavonoid. Pada kokoa flavonoid kita, proses yang digunakan berbeda. Sehingga flavonoid yang hilang itu hanya sekitar 20% saja. Sehingga mungkin menyisakan 80% dari total flavonoid. Dari 10%. 80% dari 10% itu adalah 8%. Begitu. Oke. Bagaimana Bapak? Siap. Siap. Data ilmiahnya ada ya, Dok ya? Tentu ada Pak, itu udah ada patennya bahkan. Ada ya? Sudah ada patennya, itu bisa dicek aja di Google, itu masukin aja nomor patennya. Oke. Yang Siap. nomor paten yang ini ya Pak. Itu Bapak bisa cari bahwa coklat kita itu memang sudah memiliki patennya. Jadi kalau paten itu kan udah nggak bisa dirubah ya Pak ya, dan nggak sembarangan gitu. Jadi ini adalah paten kita. Bapak bisa browsing di Google. File. Oh, Mbak Diana. Iya Pak. Boleh minta file ini ya? Boleh ya? Boleh. Nanti kirim via WA atau apa? Boleh, nanti saya kirim ke Bu Lisa ya Pak ya. Siap. Ya, Oke, makasih baik. Mbak Diana ya. Mbak Diana, Terima kasih. Dr. Winda, terima kasih banyak infonya. Sama-sama Bapak. Terima kasih kembali Pak. Baik, Selamat pagi. Halo, malam. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu Lisa. Selanjutnya dari Bapak John di Makassar. Ingin bertanya, silahkan Bapak John. Baik, langsung aja ya sama Dokter Winda. Begini Dok, di luar sana itu kan banyak produk yang mengandung flavonoid juga. Nah, saya udah ngecek sih. Kalau di Indonesia sendiri, di laboratorium yang paling canggih pun, mereka belum bisa menentukan kadar persen dari kandungan flavonoid. Yes, betul. Hanya memberikan ya bahwa ini kandungannya flavonoid gitu loh. Dia mau 10%, 5%, itu laboratorium paling canggih di Indonesia, itu belum ada yang bisa gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, nah yang mempunyai paten ini di dunia itu kan ada 3. Ya, 2 itu di luar, saya nggak usah sebut lah nama itu, yang intinya artinya mereka punya paten produksi juga gitu ya. Nah, saya mau nanya gini, dari ketentuan EFSA sendiri ya, itu yang kandungan berapa persen yang efektif untuk medikamentosa gitu loh. Karena pasti yang 50% pun pasti mungkin bisa, tetapi kan butuh waktu yang jauh lebih panjang lagi kan. Nah gitu. Nah, yang disetujui EFSA itu berapa? Karena kalau saya searching di Google ya, itu kan antara kurang lebih sekitar 75 sampai 100, minimal 75.
Itu. Nah, apakah ada yang ini, Dok? Ada yang lain gitu loh. Nah, kalau saya searching juga di Google kan sebenarnya kayaknya yang 80% itu rata-rata ya. Karena itu kalau nggak salah yang ini kan kurang lebih sekitar 75 sampai 100% gitu. Bisa dipertahankan. Sementara makanya diambil yang 80% aja ininya. Yang diklaim sama Barry Callebaut itu. Nah, itu aja Dok sebenarnya saya. Iya. Oh ya, sebelumnya itu saya mau kasih sebelumnya siapa tadi yang dari Sorong itu Ibu sama Leda ya? Leda Mufo ya, kayak ada yang mengenai tanya tentang asam urat gitu ya. Iya, Saya Ibu hanya ini Leda. ya, saya hanya mau sharing saja ya. Itu cukup efektif apabila ditambah dengan obat-obat ini seperti allopurinol gitu ya. Karena pengalaman saya gini, saya purinnya itu 14 gitu. Dan terakhir saya cek itu udah normal. Nah, ini sekedar informasi aja untuk Ibu Leda tadi, Leda Mofu kalau nggak salah yang dari Sorong itu. Nah, itu aja. Terima kasih Dok ya, malam. Ya, siap. Thank you Pak John untuk sharingnya. Nah, kalau untuk EFSA, di sini memang EFSA itu justru bukan soal masalah persentase. Nah, jadi lebih kepada kadar. Nah, berdasarkan EFSA, itu kadar yang bisa memberikan efek untuk manfaat terhadap kardiovaskularnya, itu diharapkan adalah di atas 178 mg flavonoid. Nah, di situ. Jadi kuncinya sebenarnya adalah kepada gramnya. Makanya sebenarnya di sini sih bukan masalah perkara persentase ya. Tapi kenapa persentase itu bisa menjadi nilai lebih? Karena semakin tinggi persentase, maka resiko efek samping yang minimum. Jadi contohnya, kalau kita, apakah kita bisa mendapatkan manfaat yang sama untuk kardiovaskular kalau kita mengkonsumsinya dengan coklat yang pada umumnya, di mana kadar flavonoidnya bahkan hanya 20%? Bisa gitu, tetap bisa. Kenapa? Asalkan si 20 gram ini dihitung, berapa banyak dari yang proporsi coklat 20 gram ini sampai bisa memberikan setidaknya 178 mg flavonoid. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah justru dari 80% sisanya. 80% sisanya ini apa? Biasanya kalau kita kembali kepada tadi si coklat-coklat pada umumnya, 80% sisanya ini adalah gula, susu, creamer, lain-lain. Nah, yang lain-lain ini dikonsumsi juga bersamaan dengan si cocoa yang 20% flavonoid tadi itu. Sehingga ini juga bisa menambahkan efek kepada tubuh, di mana seringkali efek ini justru yang lebih tidak baik. Gitu. Jadi sama aja seperti kasus tadi pertanyaan yang sebelumnya, boleh nggak cocoa flavanol ditambahkan dengan madu asli? Boleh, sama halnya seperti itu. Akibatnya dalam proporsi sekali konsumsi tadi, kadar dari cocoa flavanol otomatis jadi menurun. Proporsinya secara secara keseluruhan ya, proporsinya persentasenya itu pasti jadi menurun. Gitu ya. Yang tadinya harusnya 100% karena ada penambahan dari secara keseluruhan, dia jadi tidak 100% lagi tapi jadi menurun. Jadi mungkin jadi 50 atau 60% contohnya. Nah, 50 dan 60 ini khasiatnya tetap sama, tapi 40 sisanya juga memberikan kontribusi yang sama. Tergantung ini yang 40% ini apa. Nah, tadi yang 40% itu adalah si madu asli. Nah, madu kalau kita konsumsi efeknya apa? Kadar gula naik, yang lain naik. Contohnya seperti itu. Sama halnya juga dengan di sini gitu ya, cocoa flavanol kita. Kenapa menguntungkan? Karena justru karena dia 80%-nya itu. Kita tidak perlu mengkonsumsi terlalu banyak untuk mengejar jumlah 178 mg. Gitu. Dengan kita mengkonsumsi lebih sedikit jumlahnya, berarti jumlah konsumsi tambahan yang 20%-nya juga otomatis jadi lebih sedikit dan memberikan efek kepada kita yang mungkin tidak baik jadi lebih sedikit juga. Sehingga resiko efek sampingnya itu jadi jauh bisa lebih minimal. Jadi sebenarnya di sana. Jadi bukan nggak boleh teman-teman untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari coklat-coklat lain. Bisa saja, asalkan dihitungnya sama.
gitu. Karena bukan soal persentasenya, tapi dari persentase tersebut bagaimana harus berapa banyak dia sampai bisa mendapatkan tadi setidaknya 178 mg flavanol. Nah, kalau pada cocoa flavanol kita dalam 5 gramnya itu, karena kadarnya dia yang tinggi, ya, kadarnya dia tinggi, itu kandungan dari cocoa flavanolnya, kandungan flavonoidnya dalam 5 gram itu bisa mencapai hampir 400 gram flavonoid. Hanya cukup dengan 5 gram saja. Dibandingkan kalau kita konversi dengan tadi coklat-coklat lain di lapangan yang persentasenya jauh lebih rendah, nah itu kita harus konsumsinya jauh lebih banyak. Mungkin coklat batang kita harus konsumsinya harus sampai 100 gram. 100 gram coklat batang, flavonoidnya mungkin baru 200 mg. 200 mg flavonoid, tapi yang lain-lain gulanya berapa gram, susunya berapa gram, gitu. Akibatnya manfaat kesehatannya tenggelam dari manfaat dibandingkan dengan manfaat-manfaat efek samping yang lain yang mungkin tidak terlalu memberikan efek kesehatan, gitu. Makanya kenapa ibu-ibu Indonesia melarang anak-anak untuk mengkonsumsi coklat banyak-banyak ya, karena memang lebih banyak kan efek yang tidak menyehatkannya akibatnya dibandingkan efek menyehatkannya, karena memang kadar flavonoid yang terlalu rendah gitu. Nah, terus satu lagi dok, itu kan setiap coklat itu kan pasti beda ya, setiap jenis coklat itu kan beda ininya kandungan flavonoidnya ya. Tentu. Nah pertanyaan saya begini, yang dipakai Berry Callebaut ini yang mana ini? Maksudnya? Coklat yang mana gini? Apakah yang dari Afrika atau yang dari, kan itu coklat itu kan banyak tuh. Ada yang coklat Zanzibar, ada coklat yang dari Amerika Selatan gitu loh. Maksudnya kokoanya Pak, kakaonya, ya, biji kakaonya. Ya. Bisa dari mana aja Pak? Dari seluruh seluruh negara. Bisa jadi dari dia nggak pakai satu coklat tertentu ya, jenis tertentu ya? Tidak menggunakan satu jenis coklat tertentu, karena memang secara umum coklat-coklat itu pada dasarnya walaupun terjadi perbedaan ya, makanya biasanya selalu ada range. Makanya selalu range-nya itu memang kita sekitar kurang lebih itu sekitar 80%, tapi nggak jauh dari sana. Gitu. Okay. Terus 20%-nya tadi itu apa dok? Atau memang dia pure coklat gitu? Kenapa? 20%-nya itu apa? Kalau misalnya 80, dia bisa pertahankan 80%. Nah, terus 20%-nya apa gitu ya? Karena kalau saya searching itu coklat itu salah satu tanaman yang gampang menyerap yang namanya racun-racun gitu. Iya, karena kan manfaat antioksidan ya, Pak. Ya, karena dia manfaat antioksidan, dia memang pasti akan mengikat racun-racun radikal bebas. Enggak, maksud saya gini. Pohon coklatnya sendiri. Pohon coklatnya sendiri itu kan dia paling gampang itu menyerap ini racun-racun yang ada di tanah gitu loh. Dan itu kan pasti kan ketika tumbuh terus kemudian jadi buah, itu kan buahnya ada racunnya pasti kan gitu kan ya, dalam tanda petik loh. Nah, terus itu kan misalnya tadi kan 80%. Nah, 20% itu isinya apa gitu? Oh bukan, nggak, itu Bapak salah memahaminya. Mungkin sebenarnya Bapak harus ulang lagi sih kalau kayak gini, agak panjang. Saya gini dok, berarti Bapak salah paham. Enggak, saya paham. Saya hanya mau membantu mungkin teman-teman yang bingung gitu dok. Karena saya basicnya juga medical dok. 80% itu bukan proporsi Pak, itu penurunan. Itu sisa flavonoid yang tersisa itu 80%. Dari hasil proses itu kan. Pada flavonoid kita itu pure justru. Maksud saya gini, 80% itu kan penurunan itu setelah hasil produksi itu gitu loh. Dia kan bisa pertahankan sampai itu kan. Saya hanya mau membantu mungkin teman-teman lain yang dengar yang mungkin basicnya bukan dari medis gitu ya, yang kurang-kurang paham gitu loh. Saya paham dok, hanya ya saya paham karena kebetulan basic saya juga medis juga. Gitu. Ya oke, terima kasih Dokter Winda ya, terima kasih ya, malam. Malam.
Oke, mantap. Baik, terima kasih Bapak John. Mungkin nanti kalau jika kurang jelas bisa cek kembali rekaman video kami ini ya Pak ya. Karena tadi sebelumnya Ibu Lisa juga pertanyaannya sama ya Dok ya tentang presentasi dari Cocoa Flavanol ya. Oke, selanjutnya Dok masih ada pertanyaan terakhir Dok di chat sisa satu ya. Habis ini kita closing. Selamat malam Mbak Diana dan Dr. Winda. Selamat malam Bu Endang. Saya mau bertanya, apa flavanol bisa diberikan sama orang yang habis operasi dan pada orang yang kena alergi bengkak pada muka sampai kaki? Oke, kalau untuk habis operasi sih bisa, Bu Endang. Yang penting dipastikan setelah sudah tidak terjadi perdarahan lagi ya, sudah tidak ada perdarahan aktif, itu boleh dikasih lah Cocoa Flavanolnya. Itu bisa membantu untuk mempercepat recovery dan juga bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Nah, kalau untuk yang kasus alergi, ini case per case dulu. Alerginya terhadap apa? Pastikan kalau dia tidak alergi terhadap kandungan pada Cocoa Flavanol, itu baru boleh konsumsi Cocoa Flavanol ya. Itu bisa membantu untuk mengurangi pembengkakannya. Nah, tapi kalau dia kebetulan alergi, justru kandungan pada Cocoa Flavanol jangan dikasih ya. Nanti malah bisa makin bengkak ya, makin kumat alerginya. Jadi ini dipastikan dulu alerginya terhadap apa ya. Oke, baik. Karena untuk pengecekan alergi itu memang banyak ya Dok ya. Iya, tapi biasanya sih harusnya sih orangnya tahu sih penyebab alerginya apa. Karena kan ini kan alerginya sampai bengkak-bengkak pada muka sampai kaki kan. Jadi biasanya sih pasti tahu penyebab alerginya apa. Gitu. Selama itu kan bukan karena coklat atau mungkin bukan karena kacang-kacangan ya, itu masih boleh diberikan Cocoa Flavanol. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Oke, sudah jam 9:06 Dok. Kita akhiri saja seminar kesehatan hari ini Dok. Oke, boleh. Oke, baik. Baik kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir acara. Kalau begitu saya Diana undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat malam, Pak Misda. Selamat berlibur. Selamat berlibur. Mbak Dena, terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you Bu Diana. Terima kasih kasih Bu Dr. Dea. Winda. Terima kasih Diana. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Dr. Winda, Bu Diana. Sama Ibu. Lebih gampang aja.